Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesempurnaan kuasa Tuhan dalam kelemahan manusia. 2 Korintus bab 12 ayat 7 sampai ayat 10. Jemaat di Korintus telah diperdaya oleh para pengajar ajaran sesat. Mereka menyimpangkan semua ajaran yang benar. Hal ini ketahuan oleh Rasul Paulus dan tim kerasulannya. Sebenarnya Rasul Paulus ingin marah, namun Rasul Paulus tidak mau, karena hal itu akan mendatangkan duka cita bagi jemaat di Korintus. Oleh karena itu, dengan rendah hati Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus sebagai teman-teman sekerja Allah, agar kasih karunia Allah yang telah mereka terima tidak menjadi sia-sia. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Rasul Paulus dan tim kerasulannya agak kecewa karena mereka telah membuka hati dengan lebar untuk menerima jemaat di Korintus, tetapi jemaat Korintus malah sebaliknya, hanya memberi spasi sempit di dalam hati mereka bagi tim kerasulan Rasul Paulus. Oleh karena itu, Rasul Paulus meminta agar mereka memberi tempat dalam hati mereka bagi tim kerasulannya. Rasul Paulus tahu bahwa ada beberapa orang di Korintus memandangnya sebagai orang bodoh, sehingga tidak perlu diikuti. Namun, dia menepis pandangan itu. Hal ini dibuktikan dengan fenomena bahwa hanya orang bodoh yang memegahkan diri seperti yang telah dilakukan oleh para pengajar ajaran sesat itu. Dalam kenyataannya, Rasul Paulus tidaklah demikian, karena dia yakin bahwa dia bukanlah orang bodoh. Bahkan dia sangat yakin bahwa dirinya tidak sedikit pun kurang dari para rasul lain. Jika aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Meski Rasul Paulus sangat yakin bahwa dia bukan orang bodoh, tetapi dia tidak mau bermegah atas kualitas hidupnya itu. Sebaliknya, Rasul Paulus berkata dengan tegas, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Terlalu banyak mujizat, banyak penglihatan dan penyataan yang diterimanya dari Tuhan. Oleh karena itu, jika Rasul Paulus mau, dia bisa saja bermegah atas semuanya itu. Dalam bahasa harian kita, boleh kita katakan bahwa barangkali Rasul Paulus telah mempunyai 1001 alasan untuk sombong, tetapi niat buruk itu tidak pernah terbersit di dalam benaknya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang benar jika kita bermegah atas hal-hal luar biasa, kita akan menjadikan diri kita pusat segala sesuatu. Kita akan tergoda untuk menganggap diri hebat karena telah melakukan semua hal luar biasa itu. Kita jatuh dalam semangat aktivisme sehingga lupa bahwa Tuhanlah aktor utama semua kehebatan kita. Oleh karena itu, pengalaman hidup Rasul Paulus ini mengundang kita untuk tidak gampang tergoda untuk memegahkan diri. Sebab jika kita selalu mau untuk memegahkan diri, kita akan tergoda untuk memperdaya orang lain. Hendaklah kita mencontohi hidup Rasul Paulus agar kita selalu rendah hati dalam seluruh hidup dan karya kerasulan kita di mana saja kita berada. Dengan demikian, kita tidak mudah mengeluh jika ada orang yang memandang rendah atau menjatuhkan kita. Tetapi dengan gagah berani berjalan terus karena berpegang teguh pada kata-kata Tuhan.
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Semoga demikian.